kusam, banyak bekas jerawat dan flek, tapi bingung pakai skincare atau ingredients apa sih sebenarnya yang bagus, dan ingredients mencerahkan mana sih yang cocok untuk kulit kita. Hai Unicorn, it's me Dia, welcome back to my channel. Jadi video kali ini khusus aku buatin ke kalian untuk ngomongin top 5 brightening ingredient. Perbedaan dan mana sih kira-kira yang cocok untuk tipe kulit tertentu, dan efek samping serta penempatan, lalu packaging yang tepat saat kalian memilih serum brightening ataupun produk brightening lainnya. Kalau misalnya kalian lihat di intro video tadi, wajah aku itu memang ada beberapa spot-spot yang menggelap yang namanya itu dark spot atau hiperpigmentasi, dan muka aku juga sering kelihatan lebih kusam. Jadi selain wajah aku ini acne prone, aku juga sering terkena masalah skin barrier, hiperpigmentasi, dan juga dark spot. Makanya itu aku banyak banget produk-produk atau serum-serum brightening. So kita langsung aja mulai dulu dari pembahasan singkat gimana sih cara terbentuknya dark spot dan hiperpigmentasi. Jadi kalau misalnya kalian tahu, di kulit kita itu terdapat yang namanya melanin yang diproduksi oleh sel yang bernama melanocyte, dan fungsi dari melanin sendiri itu untuk memberikan pigmen atau warna kepada rambut, kulit, mata. Dia itu sebenarnya juga berperan sebagai pelindung kulit kita dari kerusakan akibat sinar matahari, jadi menghalangi sinar UVA atau UVB untuk masuk deeper ke dalam kulit kita. Nah, ketika si melanin ini diproduksi secara berlebih atau namanya overproduction, bisa disebabkan mungkin karena terpapar sinar matahari yang terlalu lama tanpa memakai sunscreen. Jadi si melanin ini akan menimbulkan yang namanya hiperpigmentasi, muncul flek, bekas jerawat, dan warna kulit yang tidak merata. Kalau misalnya bekas jerawat itu namanya PIH atau post inflammatory hyperpigmentation. Jadi itu tuh terjadi setelah adanya peradangan di kulit kita. Jadi setelah kalian tahu nih gimana cara terbentuknya si hiperpigmentasi, so apa sih harus kita lakukan untuk menghilangkan hiperpigmentasi? Caranya adalah dengan menggunakan skincare dengan ingredients yang tepat yang dapat pertama mencegah atau memperlambat melanin saat muncul tanda hiperpigmentasi. Yang kedua, menghalangi tirosin atau asam amino yang diperlukan untuk memproduksi melanin agar tidak teroksidasi. Yang ketiga, dapat mencegah melanin untuk naik ke permukaan kulit sehingga tidak akan menimbulkan hiperpigmentasi. Yang keempat, dapat mempercepat siklus pembaruan kulit sehingga kulit mati akan terbuang. Yang kelima, ingredients yang bisa mencegah sinar UV untuk masuk ke kulit. Jadi sekarang kita tinggal cari aja nih ingredients apa yang memiliki fungsi dari salah satu ciri-ciri tadi. So kita mulai dari ingredients yang pertama. Top ingredients pertama itu kalian sudah pasti sering dengar, yaitu adalah hydroxy acid. Hydroxy acid ini seperti BHA, AHA, PHA yang sering kalian dengar, apalagi kalau misalnya kalian pemilik oily skin ataupun acne prone skin, itu kalian pasti akrab banget sama ingredients ini. Jadi ingredients ini itu terkenal sebagai ingredients yang dapat mengeksfoliasi kulit sehingga mempercepat siklus perbaruan dan regenerasi kulit, sehingga dapat mencerahkan wajah atau memudarkan hiperpigmentasi. Yang paling terkenal untuk bisa menyembuhkan dark spot ataupun mencerahkan wajah, dan yang paling cocok juga di aku untuk masalah brightening itu adalah AHA atau alpha hydroxy acid. AHA yang paling sering dipakai dan cocok di aku itu yang glycolic acid. Dia ini dapat mempercepat proses pencerahan hiperpigmentasi, karena dari yang aku baca di INSI Decoder, ini diambil dari jurnal-jurnal, ada studi yang membuktikan bahwa glycolic acid ini dapat memencarkan atau membubarkan melanin sehingga hiperpigmentasi dapat dicegah. Tapi untuk AHA atau AHA ini lebih sensitif sih untuk beberapa tipe kulit tertentu, apalagi kalau misalnya kulit kalian itu sensitif, super duper sensitif. Aku saranin kalian pakai PHA yang partikelnya itu lebih besar. Tapi kalau misalnya kalian memang cocoknya pakai AHA ini, kalian bisa pakai yang konsentrasinya itu lebih rendah. Apalagi kalau misalnya kalian yang masih remaja, itu kalian pakai aja konsentrasi AHA-nya itu yang rendah. Misalnya kayak di bawah 2% itu masih oke banget. Untuk penjelasan exfoliating serum atau AHA, kalian bisa lihat aja di video aku yang ini. Yang kedua, top brightening ingredients ada yang namanya, ini pasti kalian sudah tahu sih, yaitu adalah ascorbic acid atau vitamin C. Vitamin C ini adalah antioksidan yang berarti melindungi sel-sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar UV. Ini juga menghambat produksi melanin dalam kulit yang membantu meringankan hiperpigmentasi. Ini juga salah satu superstar dalam dunia brightening dan perhiperpigmentasian, karena selain bisa menghilangkan dark spot dan mencerahkan, dia juga bisa ngeboost kolagen. Dan ketika pagi hari dikombo sama sunscreen, ini bakalan ngeboost UV protection dari sunscreen tersebut, jadi kulit bakalan lebih terjaga. Tapi yang perlu kalian ingat, ini super duper penting banget, vitamin C itu adalah salah satu ingredients yang sangat cepat banget teroksidasi dan juga unstable. Maka dari itu sangat penting banget untuk top
ingredients ini kalian tuh harus perhatikan banget ketika kalian beli suatu produk yang ada ascorbic acid atau vitamin C ini. Pastiin produknya itu yang kalian beli itu packagingnya itu gelap. Jadi kalau misalnya kalian beli serum vitamin C yang packagingnya itu nggak gelap atau dia kayak transparan warna putih gitu, itu lebih baik jangan dibeli. Kenapa? Karena si vitamin C ini tuh sangat sensitif terhadap yang namanya cahaya dan juga udara atau oksigen. Contoh packaging yang bagus itu yang biru gelap ataupun dia biasanya yang coklat gelap, dan penempatannya itu juga harus di dalam kulkas. Biasanya itu kan ada kayak kulkas untuk skincare gitu yang kecil kayak gitu, ataupun kalian bisa di dalam kulkas kalian yang biasanya, karena kulkas itu kan ketika ditutup dia gelap ya, jadi super duper aman banget untuk menyimpan vitamin C. Salah satu skincare aku yang menurut aku itu packagingnya aman dan juga ingredientsnya itu bagus, yaitu si Aura Bright yang glutathione dan vitamin C serum ini. Jadi kalian bisa lihat kan, ini tuh botolnya benar-benar gelap banget. Dan kalau misalnya kalian dengar tadi kan vitamin C aku bilang dia itu unstable atau kurang stabil, tapi dia ini menurut para ahli bisa dikontrol ketidakstabilannya itu dengan menambahkan ingredients tambahan seperti misalnya glutathione seperti yang ada di serum ini, ferulic acid, citric acid. Jadi dia bakalan lebih stabil. By the way, aku itu sebenarnya pertama kali ngelihat serum Aura Bright ini ada di videonya Dr. Lee yang ini. Ini aku udah agak lama sih pakainya. Aku bakalan kasih reviewnya antara next week atau 2 minggu lagi sampai hasilnya itu benar-benar kelihatan di wajah aku. Next top brightening ingredients lainnya, ini pasti kalian kenal banget karena dia super duper terkenal, yaitu niacinamide atau vitamin B3. Yes, niacinamide ini one of my favorite ingredients, apalagi soal brightening dan mengontrol sebum di wajah. Karena cara kerja dari niacinamide adalah dengan reduce atau mengurangi transfer melanin dari pigment sel ke kulit. Niacinamide ini lebih dan tahan banting terhadap udara dan cahaya, makanya niacinamide ini super terkenal karena dipakai di banyak skincare. Dia juga bagus untuk skin barrier dan mengontrol sebum. Untuk rekomendasi serum yang ada niacinamide, aku sudah sering banget sih sebenarnya rekomendasi ini. Kalian bisa lihat aja di video aku yang ini. Aku udah jelasin semua juga lengkap tentang niacinamide di sini. By the way, si serumnya Aura Bright yang tadi aku bilang aku bakal nge-review ketika udah terlihat hasilnya ini, dia juga ada niacinamide dan juga gluconolactone atau PHA yang aku sebutkan tadi. Next, untuk top ingredients yang keempat adalah arbutin. Cara kerja dari arbutin sendiri adalah dengan menstop semua proses dengan cara menghentikan pengaktifan tyrosinase sehingga overproduction dari melanin itu tidak terbentuk. Selain untuk brightening dan bekas jerawat, dia ini juga sama seperti vitamin C, yaitu strong antioksidan, maka dari itu dia juga gampang teroksidasi. Dan ada bahaya juga jika dipakai dalam konsentrasi tinggi karena katanya dia bisa breakdown menjadi hydroquinone yang dimana merupakan ingredients berbahaya karena bisa mematikan sel yang membentuk melanin. Jadi pakai yang low percentage lebih baik. Yang kelima, ini yang bakal aku kasih tahu sebenarnya bukan ingredients, tapi aku mau ngingetin ke kalian kalau misalnya kalian mau muka kalian itu nggak kusam, kalau misalnya kalian mau muka kalian itu nggak ada dark spot, flek, hiperpigmentasi, kalian harus dan wajib banget pakai namanya sunscreen. Karena mau sebagus apapun ingredientsnya, mau sebagus apapun skincare-nya dan semahal apapun skincare-nya, kalau misalnya kalian nggak pakai sunscreen itu percuma banget. Karena fungsi dari sunscreen itu untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dan juga UVB dan banyak banget lagi manfaat-manfaat dari sunscreen. Jadi menurut aku lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, semuanya sekian aja untuk video kali ini. Pokoknya harus diingat itu kalau misalnya semua skincare ataupun ingredients itu semuanya cocok-cocokan, jadi harus disesuaikan sama kondisi kulit kalian masing-masing. Oke, semuanya jangan lupa juga untuk bergabung bersama keluarga besar Unicorn ini dengan klik tombol subscribe. Bye bye.